Sampurasun. Sampurasun. Terima kasih atas kekompakannya. Baik, izin memperkenalkan diri. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya kepada Bapak Moderator, Bapak Haji Anton, dan juga salam hormat. Siap. Dan juga salam hormat kepada bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Kang Anies Rashid Baswedan. Tidak lupa juga yang saya hormati Bapak Ketua Umum Partai Demokrat, Kang Agus Harimurti Yudhoyono. Izin saya lanjutkan untuk bertanya. Nama dari mana, komunitas apa? Nama saya Muhammad Belia Rahman dari Kabupaten Bogor. Saya akan mewakili sebagian besar pemuda yang mudah-mudahan akan saya wakili seluruh Nusantara. Izin untuk sebelum melanjutkan ke pertanyaan akan ada sedikit prolog yang akan saya sampaikan. Sangat besar angka di antara kami para pemuda di Indonesia ini rata-rata baru lulus dari tingkat pendidikan SMA maupun tingkat perguruan tinggi. Mungkin pertanyaan ini akan selalu disampaikan oleh para pemuda, khususnya saat ini, dan bahkan ketika kita ingat ke belakangnya, pertanyaan ini selalu dipertanyakan oleh para mahasiswa, para pelajar, para pemuda kepada para calon pemimpin bangsa, yaitu mengenai pengangguran yang semakin meningkat khususnya untuk usia muda. Saya sangat sepakat ketika tingkat standar untuk mengikuti penerimaan calon pekerja itu diterapkan sangat tinggi. Tapi saya sangat tidak sepakat ketika standar yang tinggi itu tidak dibarengi dengan adanya tingkat pendidikan yang mumpuni. Jadi saya rasa untuk dia bisa bekerja, dia harus ada di kelas A. Tapi rata-rata alumni kita khususnya di daerah, mereka hanya ada di kelas C. Jadi ada ketimpangan pendidikan antara antara masyarakat atau misalkan pemuda di desa dan di daerah berbeda dengan pemuda yang ada di kota. Nah, mungkin pada intinya, andaikan Kang Anies ini diberikan amanah oleh masyarakat Indonesia memimpin negeri ini, dan juga Kang Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Partai Demokrat, yang insya Allah Partai Demokrat juga akan menjadi partai pemenang di 2024. Amin. Apa langkah konkret yang akan diberikan untuk menjawab keresahan pemuda ini? Karena punten, ketika kita berbicara kita akan, itu terrealisasi di atas, katakanlah di tingkat kementerian sampai ke dinas. Akan tetapi tingkat masyarakat itu tidak tersentuh sama sekali. Baik itu program yang dikatakan prakerja dan lain sebagainya untuk para pemuda, pada akhirnya realisasinya itu jauh dari target pemerintah. Jadi mungkin itu pertanyaan dan sekaligus aspirasi yang saya harapkan jawaban yang konkret dari calon pemimpin kita yang luar biasa, dua orang di depan kita semua ini. Mungkin itu sebelum saya tutup, izin untuk menyapa pemuda ya Pak Kang Anton ya, boleh ya? Mangga 1 menit. Kumaha barudak? Kurang kompak. Kumaha barudak? Well pisan. Hatur nuhun atas waktu dan kesempatannya. Saya Muhammad Rahman. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawang Sunda. Oke, terima kasih Kang Rahman. Sekarang sebelah kiri kita cari petani. Mana petani? Petani mana petani? Angkat tangan. Ya, kasih mic. Kasih mic. Mangga. Namina saha Cimana dari komunitas petani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada Bapak Anies Rashid Baswedan, kemudian Bapak Ketua Umum. Agak kenceng suaranya Mas. Tes.
Dan juga salam hormat saya kepada Ketua Umum Partai Demokrat, Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Perkenalkan, nama saya Setia Gusti dari Kabupaten Cianjur. Kebetulan saya sebagai petani jagung di Kabupaten Cianjur, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang berbahagia ini. Saya diberikan kesempatan yang luar biasa dan satu kebanggaan bisa berdiri di tengah-tengah kader yang luar biasa, keluarga Demokrat semuanya. Terima kasih juga. Ketika kita berbicara pertanian, ingin saya sampaikan kepada Pak Anies dan juga Pak AHY, dan juga tadi sempat disinggung banyak mengenai sektor pertanian. Banyak masalah klasik, Pak, yang sudah terjadi bertahun-tahun ke belakang, bahkan 10 tahun ke belakang mengenai kesejahteraan petani, Pak. Selama ini yang menjadi permasalahan pokok adalah kekurangan pupuk, kekurangan benih. Petani kita tidak pernah sejahtera dan sebagainya. Dan itu menjadi masalah yang tidak pernah selesai sampai detik ini pun. Makanya saya datang ke tempat ini untuk mengharapkan suatu perubahan yang luar biasa di sektor pertanian, Pak. Dan saya ingin menantang kepada Pak AHY dan juga Pak Anies Baswedan, yang menjadi permasalahan petani di Indonesia sampai saat ini ternyata berasal dari bawah, Pak. Berasal daripada kelompok tani, Pak. Yang patut diduga di setiap kabupaten kota bahkan provinsi banyak kelompok tani bodong atau ilegal, Pak. Sehingga apa? Yang menjadi dasar bantuan untuk subsidi pupuk, subsidi benih, dan subsidi yang lainnya, bahkan bantuan alat-alat daripada pemerintah, itu berdasarkan CPCL daripada petani, Pak, yang ada di kabupaten kota. Yang sampai saat ini pun ketika kita berbicara masalah kesejahteraan dan sebagainya, saya berharap dan memohon untuk revitalisasi kelompok tani, Pak. Karena hanya kelompok tani yang tidak pernah tersentuh KPK, Pak. Hanya kelompok tani yang tidak pernah tersentuh korupsi dan sebagainya, Pak. Itu mungkin saran, pendapat, dan juga pertanyaan saya, bagaimana langkah konkret Bapak untuk mengantisipasi daripada kejadian tersebut kalau kita bandingkan pada zaman Pak SBY dulu dengan anggaran 1-20 triliun, Pak, per tahun untuk subsidi pupuk, benih, dan sebagainya, itu bisa menghasilkan 611% pertanian di Indonesia semakin maju, Pak. Tapi sampai saat ini 10 tahun ke belakang dengan anggaran 30-40 triliun untuk subsidi pupuk, subsidi benih, dan sebagainya, tapi tidak meningkatkan kesejahteraan rakyat, bahkan semakin menurun. Memang secara data dimanipulasi kita bisa, Pak. Wah, surplus, kemudian swasembada dan sebagainya. Tapi dengan kondisi saat ini sebagai petani kita menjadi susah, Pak. Pupuk kurang dan sebagainya, padahal secara logika dasarnya ketika data itu datang daripada kelompok tani, berarti tidak akan ada petani yang kekurangan pupuk subsidi dan sebagainya. Mohon langkah konkret. Dan satu lagi, Pak, bagaimana kehadiran pemerintah untuk menjadi off-taker secara resmi di negara Republik Indonesia ini, sehingga untuk harga pangan kita di nasional semakin stabil, Pak. Jadi tidak ada petani yang dirugikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang Setia. Punten Kang, petani naon Kang? Tani jagung, Pak. Jagung, kirain bawang. Mau pesen. Oke. Hei siapa dia? Saya mau tanya mama sekarang. Ibu-ibu, angkat tangan sebelah kanan. Mana ibu-ibu? Ya, mangga dikasih mic. Terima kasih pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salam hormat saya dari ibu-ibu, dari emak-emak untuk Pak Anies dan Mas AHY. Salam hangat dari emak-emak semuanya. Pak Anies dan Mas AHY mungkin sudah mengetahui banyak ya permasalahan mengenai pemberdayaan perempuan dan permasalahan perempuan dan anak. Peningkatan pemberdayaan perempuan, walaupun di sana undang-undangnya, Pak, sudah ada, tetapi undang-undang ini belum tersosialisasikan dengan baik dan benar. Angka perceraian dari hari ke hari semakin
Banyak sekali, semakin meningkat Pak. Dikarenakan halnya yang satu hal adalah ekonomi keluarga. Dengan ekonomi keluarga yang melemah, akhirnya banyak yang menjadi menjadi ya ibu-ibunya tidak mempunyai. Ya, yang paling utama sekali adalah permasalahan pemberdayaan perempuan. Nah, yang akan ditanyakan untuk pemberdayaan perempuan ini, program apakah yang akan direncanakan untuk masalah perlindungan dan pemberdayaan perempuan? Itu saja. Baik, terima kasih. Sebagai perwakilan dari Ya. Mama, kaum perempuan siap untuk memenangkan Mas Anies dan Mas Ahaye? Siap. Terima kasih. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih Ibu Lilis. Baik, itulah 3 petanya. Kang Anies, Kang Ahaye, dari Kang Rahman pemuda mengenai peningkatan kapasitas anak muda, dari Kang Setia petani jagung mengenai rivalitas kelompok petani, dan Ibu Lilis mengenai perlindungan perempuan. Selanjutnya saya serahkan kepada para orang yang hebat di depan kita. Demikian, terima kasih. Terima kasih untuk Bu Lilis, Kang Setia, Kang Rahman ya sudah membagi aspirasi. Dan yang terakhir tadi sangat penting sekali, bicara soal perlindungan perempuan. Jadi kami melihat ada 4 kelompok yang harus jadi prioritas ke depan. Yang ini harus jadi prioritas kita. Kalau 4 kelompok ini kita prioritaskan dengan benar program-programnya, maka sisanya insya Allah akan tercover. Siapa itu? 1, perempuan, khususnya ibu hamil. 2, lansia. 3, penyandang disabilitas. Dan 4, anak. Bila 4 ini dapat prioritas perlindungan, prioritas untuk program-program memastikan mereka terlindungi dengan baik, maka yang lainnya akan terlindungi. Nah, terkait dengan program perempuan sekalian, kami melihat ada problem semacam gunung es yang tidak nampak di permukaan. Mulai dari kekerasan pada perempuan sampai dengan problem kekurangan gizi bagi perempuan yang konsekuensinya pada anak-anaknya. Karena itu kami melihat nomor 1 harus ada sikap tegas dari pemerintah. Zero tolerance terhadap kekerasan pada perempuan. 0, zero tolerance. Dan itu harus diturunkan dalam bentuk ukuran-ukuran yang setiap pemerintah daerah, karena eksekusinya di mana? Di pemerintah daerah. Daerah dinilai oleh pemerintah pusat dalam penanganan perlindungan perempuan. Yang sering kita alami adalah kita menyatakan melindungi, tapi kita tidak menerjemahkan dalam bentuk program dan alat ukur yang bisa dikendalikan oleh pusat. Kenapa? Karena pelaksanaannya akan dilakukan oleh pemerintah-pemerintah daerah. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan aktivasi PKK. Ini terlewatkan dari perhatian. Padahal yang namanya Dasawisma itu betul-betul perempuan-perempuan pegiat di tiap kampung, di tiap desa yang mengetahui kondisi real. Kami pernah mengalami di Jakarta minta tolong kerjasama dengan Dasawisma untuk pendataan. Mereka bisa mendata jauh lebih akurat, jauh lebih benar daripada petugas-petugas dari pemerintah. Karena mereka yang tahu kenyataan di lapangan. PKK adalah kunci, dan PKK ini mereka akan tahu sebelum problem itu memburuk, gejalanya mereka sudah tahu. Kenapa? Karena mereka berada di ujung tombak di tiap masyarakat. PKK adalah program penting yang akan kembali menjadi prioritas utama
untuk kesejahteraan perempuan dan keluarga. Para kader Dasawisma ini menjadi penting. Kemudian saya ingin garis bawahi sedikit, kita ingin ada program khusus bagi ibu hamil. Karena ibu hamil ini akan menentukan kualitas generasi masa depan, memastikan pasokan gizi yang benar bagi ibu dan bagi bayinya, sehingga setiap bayi yang lahir, dia bukan sekedar angka statistik bonus demografi, tapi dia menjadi anak-anak generasi baru yang sehat, yang insya Allah potensinya bisa dikembangkan lewat pendidikan. Itu pertama. Saya langsung semua atau boleh semuanya? Kemudian yang kedua, Mas Rahman tadi dari Bogor, soal sekolah standarnya tinggi kalau tidak salah tadi, sehingga susah masuk kerja. Kenapa? Karena ternyata lulusannya tidak memenuhi standar itu. Ini kenyataan di lapangan. Lulusan apa yang paling banyak menganggur hari ini? Apa? Sarjana? Bukan. Malah lulusan SMK. SMK kita itu adalah porsi terbesar pengangguran hari ini. Kenapa itu bisa terjadi? Karena banyak sekali SMK-SMK kita ini yang tidak membekali dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja. Mereka masih mengajarkan seperti SMA, tapi namanya SMK. Orientasinya bukan vokasi, seakan orientasinya untuk menyiapkan pendidikan lebih tinggi. Kita harus mengubah agar SMK kita benar-benar menjadi persiapan untuk kerja. Dan itu artinya kerja bersama dengan dunia usaha, dengan industri. Bahkan kami melihat SMK itu tidak perlu menghabiskan investasi terlalu besar untuk alat-alat. Bila mereka bisa kerja praktek di perusahaan-perusahaan, di pabrik-pabrik, di industri, sehingga mereka malah belajar menggunakan alat-alat terbaru. Seringkali kalau datang ke SMK, alatnya umurnya 20 tahun, 25 tahun, yang ketika di industri alat-alat itu sudah tidak dipakai lagi. Gap ini besar sekali. Karena itu perhatian pada menggeser orientasi SMK dari akademik menjadi praktis, itu agenda utama supaya para lulusannya tidak menjadi penganggur, justru belum lulus sudah bisa mendapatkan pekerjaan. Pak Setia, petani jagung yang tadi menceritakan tentang kenyataan banyak kelompok tani palsu. Bahkan ada 30 ton benih jagung di Sukabumi ya. Ya maaf, di Cianjur. Tapi pertanyaan, siapa yang nanam sebanyak itu? Karena nggak mungkin dibutuhkan sampai 30 ton benih jagung di sana. Setuju, ini perlu menjadi perhatian dan memang harus ada panggilan moral. Panggilan moral Bapak sekalian. Bahwa petani, sektor pertanian, pedesaan itu belum sejahtera. Ingatkan kepada semua, janganlah kalian menjadi pribadi-pribadi yang menggerogoti mereka yang masih miskin. Jahatnya 2 kali lipat kalian itu. Ingatkan itu. Dan ini semua sekalian panggilan moral. Langkah hukumnya ada, tapi panggilan moralnya harus ada. Rendahnya luar biasa. Karena mengambil justru dari mereka yang sulit. Dan ini harus menjadi perhatian bagi para kepala daerah. Jadi saya melihat ada panggilan moral. Yang kedua adalah perintah untuk penegak hukum. Tidak boleh membiarkan praktek-praktek pemalsuan seperti ini yang kemudian dampaknya kita rasakan petani yang sesungguhnya, kelompok tani yang sesungguhnya, bahkan gapok tani yang sesungguhnya malah tidak mendapatkan subsidi. Jadi Pak, saya lihat ini perlu ada mekanisme pelaporan. Harus ada mekanisme pelaporan, harus ada sebuah tim khusus di tiap wilayah, sehingga bila ada praktek-praktek seperti ini, mereka tahu kemana harus melaporkan dan langkah apa yang harus dikerjakan. Kemudian soal off-taker, kami melihat perlu ada secara serius pengembangan
KUD ataupun BUMDes agar mereka bisa menjadi off-taker yang ditopang oleh pemerintah. Pemerintah siap, harus disiapkan untuk mengambil produk-produk yang ditampung oleh BUMDes dan KUD masuk ke dalam pasar. Ini harus disiapkan, bisa pemerintah sendiri membentuk semacam badan usaha, bisa juga pemerintah memfasilitasi swasta. Caranya berikan tanahnya sehingga swasta tidak harus membeli tanah, pinjami tanahnya, mereka bangun gudang dan menjadi swasta yang siap menjadi off-taker atas produk-produk pertanian. Mungkin itu jawaban saya. Mas Agus silakan Mas Agus. Terima kasih kepada Pak Anies. Bisa dinaikkan sedikit suaranya? Tes 1, 2, 3, izin Dom. Tes 1. Terima kasih kepada Pak Anies. Tadi sudah menjelaskan, merespons, menjawab 3 pertanyaan yang menurut saya mewakili dari sejumlah komunitas, profesi, dan juga daerah. Saya hanya ingin memperkuat apa yang telah beliau sampaikan karena menurut saya sudah sangat jelas. Tadi dari Kang Setia sebagai petani ya. Mana tadi Kang Setia? Masih ada ya? Bagus pertanyaannya, dan ini Kang Setia selalu muncul dari komunitas-komunitas petani lainnya di Indonesia. Kami berdua sering berkeliling Nusantara, sering melakukan dialog, dan paling sering termasuk diantaranya mendengarkan keluhan dari para petani kita. Dan ini penting ketika kita tahu negara kita masih ditetapkan sebagai negara agraris, artinya profesi petani ini menjadi sangat penting. Apalagi kalau kita berharap Indonesia juga terus membangun kemandirian dan ketahanan pangan. Kalau petaninya tidak sejahtera, jangan berharap banyak Indonesia bisa menjadi negara yang memiliki kemandirian pangan. Nah, tadi sudah dibahas bahwa ada masalah-masalah terkait dengan apa yang terjadi di sekitar petani itu sendiri. Ternyata kelompok tani yang banyak abal-abalnya ini menyusahkan para petani kita. Padahal kita tahu kelangkaan pupuk itu luar biasa, termasuk benih. Nah, disinilah kita akan perhatikan betul ke depan anggaran APBN, APBD itu benar-benar bisa diprioritaskan untuk membantu para petani kita, untuk memberikan subsidi yang dibutuhkan dan dijalankan tepat sasaran dengan pengawasan dan evaluasi yang ketat, supaya tidak ada lagi penyelewengan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para kelompok tani ilegal tadi. Selain itu kita juga menangkap permasalahan lain ya, Kang Setia, bahwa hari ini rata-rata usia petani kita itu makin tua, 70% di atas 50 tahun. Nah, generasi muda, generasi berikutnya juga banyak yang semakin enggan untuk melanjutkan profesi orang tuanya. Ini ada beberapa faktor, selain tadi ada keinginan untuk mendapatkan peluang di kota-kota besar, tidak dilarang, sesuatu yang wajar, tapi juga jangan sampai semua beralih menuju ke ibu kota, tadi disampaikan oleh Pak Anies, padahal di desa juga banyak sumber-sumber penghasilan yang layak dan halal. Jika diyakinkan sektor pertanian kita juga memberikan bukan hanya manfaat tapi juga kesejahteraan bagi para petani dan keluarganya. Dengan demikian, haruslah negara hadir untuk meyakinkan agar
para petani tadi kesejahteraannya meningkat. Nilai tukar petani jangan turun. Jangan kemudian ada kebijakan impor di saat para petani harusnya panen raya. Harusnya diperhatikan lebih baik terkait dengan modernisasi alat pertanian, teknologi dan lain sebagainya. Termasuk dibantu pemasarannya. Infrastruktur juga demikian, bukan hanya yang sifatnya makro, tadi disampaikan oleh Pak Capres kita, tapi juga infrastruktur yang menyentuh langsung sentra-sentra pertanian kita, sehingga bisa mentransportasikan hasil pertanian ke pasar, hasil pertanian dari desa ke kota. Itu yang harus kita perjuangkan ke depan. Kemudian Kang Rahman tadi, mana Kang Rahman? Oke, bagus. Tadi pertanyaannya juga sudah direspons oleh Pak Anies. Yang jelas kita berharap ke depan ini generasi muda kita semakin berkualitas. Terlalu sering kita mendengar Indonesia punya bonus demografi. Tapi menurut saya menjadi jargon yang tidak penuh makna jika tidak diikuti dengan pembangunan kompetensi dan kapasitas dirinya. Oleh karena itu saya setuju, semangatnya bagus sekali bagaimana anak-anak kita, apakah itu para pelajar SMA, para mahasiswa di perguruan tinggi, selalu mengejar peningkatan standar kualitas. SMK tadi disampaikan oleh Pak Anies, harusnya yang paling tepat sasaran, karena pendidikannya vokasional. Nah disinilah negara dan pemerintah harus hadir, membangun skema link and match. Jadi harus nyambung antara kebutuhan industri. Katakanlah kita sebagai negara agraris, kita ingin menguatkan industri pertanian kita, industri perikanan kita, atau suatu saat kita memperkuat industri di bidang otomotif misalnya. Oleh karena itu diketahui berapa kebutuhannya, apa saja kapasitas yang diperlukan, itu yang mempengaruhi pembenahan dan bisa dikatakan transformasi sistem pendidikan termasuk kurikulum kita. Jadi kalau hanya sekedar memeta-metakan zonasi itu menurut saya belum bisa menjawab kebutuhan kapasitas pelajar termasuk juga mahasiswa kita untuk masuk ke dunia dan lapangan pekerjaan. Nah mudah-mudahan kalau kita ke depan fokus pada upaya itu, ditambah lagi tadi kerjasama yang baik antara pemerintah, dunia usaha dan kalangan kampus, semangat Pak Anies tadi kolaborasi itu bisa menghadirkan solusi dan tentunya akan semakin baik untuk generasi muda ke depan kita. Yang terakhir dari Teh Lilis ya. Mana tadi Teh Lilis? Ini pertanyaan yang saya yakin banyak dalam benak kaum perempuan kita. Kita tahu kaum perempuan adalah tiang negara. Kalau kaum perempuannya kuat dan berdaya, insya Allah negara kita kuat. Ada yang mengatakan, kalau Anda mendidik seorang laki-laki, maka sejatinya kita hanya mendidik laki-laki itu. Tapi kalau kita mendidik seorang perempuan, sejatinya kita mendidik satu generasi. Karena kaum perempuan pada akhirnya menjadi seorang istri, menjadi ibu bagi anak-anaknya. Jadi kalau kaum perempuannya dilindungi, ditingkatkan kapasitas dan diberdayakan, maka insya Allah bukan hanya semakin berdaya tapi menjamin pondasi negara kita. Nah, saya ingin langsung masuk pada isu utama. Tadi disampaikan banyak perceraian, mungkin juga banyak kasus pernikahan dini, itu karena tekanan ekonomi, karena masalah ekonomi. Kalau ekonominya baik, seseorang termasuk seorang perempuan punya banyak opsi. Ia bisa sekolah, ia bisa kuliah, bisa mencari pekerjaan, ia bisa juga langsung berkeluarga, tapi opsinya banyak. Tapi kalau tidak, maka opsinya saya daripada menyusahkan orang tua, lebih baik saya menikah. Nah begitu menikah, bagus, tetapi sering juga tidak memahami konsekuensinya. Bahwa menikah di usia yang relatif muda, itu tentu juga harus menyadari ada kebutuhan untuk memiliki kemandirian finansial sebagai keluarga.
disinilah butuh pendidikan, disinilah butuh bantuan ekonomi. Oleh karena itu, kaum perempuan tidak untuk dikasihani, tapi untuk dilindungi dan diberdayakan. Setuju kaum perempuan? Mana suara mama nih, mama? Jadi jangan kayak sinetron ya. Lebih baik kita cari solusinya. Kalau sinetron makin banyak dramanya makin bagus. Tapi kalau kita ada kesulitan cari solusi, jangan dipanjang-panjangin masalahnya. Nah, solusinya adalah banyak sekali kaum perempuan ini adalah pelaku UMKM, betul? Ada yang punya usaha ibu-ibu? Punya warung, angkat tangan. Warung apa ada usaha yang lainnya mungkin ya? Baik itu punya warung kecil maupun punya dagangan online. Nah, ketika UMKM kita diberdayakan, diberikan dukungan termasuk modal, bantuan modal, dana bergulir misalnya, dengan sendirinya kita mengembangkan UMKM, dengan sendirinya kita memberdayakan kaum perempuan. Nah ke depan insya Allah Pak Anies ini saya tahu pendekatannya adalah keadilan, kesejahteraan untuk semua, termasuk kaum perempuan. Dengan demikian mudah-mudahan ada jalan yang baik buat koalisi perubahan ini untuk bisa menghadirkan perbaikan untuk negeri kita termasuk kaum perempuan. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya tambahkan. Saya merasa senang sekali Mas Anies, ini kehormatan juga buat Partai Demokrat. Beliau tadi baru landing dari Sumatera Barat. Jadi kemarin ada di Bandung, setelah itu terbang ke Padang hanya 12 jam, kemudian terbang lagi untuk bisa menyapa seluruh masyarakat yang ada di Jawa Barat ini. Kalau masyarakatnya punya keinginan untuk bisa mencari solusi, tentu kami-kami yang saat ini ada di partai politik, termasuk di Partai Demokrat, kami-kami yang tengah berjuang ini juga harus lebih siap dan harus lebih mendengarkan lagi apa yang diharapkan oleh warganya. Saya pikir itu, terima kasih sekali lagi saya menyampaikan kepada semua yang telah hadir, terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf Mas Anies atas nama keluarga besar Partai Demokrat. Sebetulnya ingin lebih panjang tetapi kita tahu beliau ada kesibukan dan ada hal yang harus dihadiri secara langsung juga. Terima kasih, salam untuk keluarga dimanapun berada. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, itulah dialog rakyat yang telah kami simak bersama. Kami ucapkan terima kasih kepada Baca Pres Kang Anies Baswedan dan juga Ketua Umum Partai Demokrat Kang AHY yang sudah memberikan semangat dan menginspirasi kita semua. Kabarnya Kang AHY mohon izin, kabarnya ada persembahan khusus ya untuk wargi Jabar dan juga bersama dengan Kang Anies ingin memberikan persembahan bersama nih. Itu saya akan menyerahkan kepada Kang AHY, silakan. Ya. Terima kasih, mohon izin Pak Capres. Pada kesempatan ini di depan masyarakat Jawa Barat dan seluruh kader Demokrat yang ada di Jawa Barat ini, kami akan meluncurkan sebuah lagu